Halo guys, apa kabar semua? Teman-teman, sahabat Deralji dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari mana? Aceh sampai Papua, ya kan guys? Dari seluruh Sumatera, Kalimantan, Jakarta, Jawa Tengah, ya Semarang, Pemalang, aduh ya banget, Lombok, Bali, Surabaya, Bekasi, semuanya deh ya. Nanti saya sebut nggak, maaf ya kalau misalnya ada yang nggak disebutin kotanya, pokoknya semua ya, dari Sabang sampai Merauke ya guys. Dan juga teman-teman yang ada di Malaysia, how are you Malaysia, apa kabar? Saya sudah lama tidak balik lagi ke Malaysia, nih sudah 5 kali saya ke Malaysia. Saya kangen dengan apa, nasi campur ya, nasi lemak dan nasi campurnya itu, aduh enak sekali guys ya. Saya rindu, saya mau sana lagi lah next time. Semoga nggak lama lagi ya, setelah open network ya, kita semua bisa jalan-jalan ke Malaysia. Oke guys, juga ada teman kemarin ada dari Serbia guys. Wah gila, Serbia guys ya. Saya nggak tahu itu bukannya negara yang pernah berperang itu ya guys. Semoga aman-aman saja di Serbia sana, di Ghana, di Mesir, di mana lagi ya kemarin ya, di Korea, di mana-mana ya. Pokoknya teman-teman selalu sehat and always happy ya guys. Dan baru kemarin video saya launching ya, karena saya mau bikin video lagi lah ya, mumpung lagi sempet guys ya. Jadi teman-teman apapun kondisinya, pokoknya dari video saya kemarin ya guys, itu teman-teman harus lebih aware ya, lebih warning lagi untuk jaga poin-poinnya, karena nih para penjahat-penjahat ini benar-benar ya penjahat ya, bajingan ya, penjahat ya, jahat ya, kejam ya. Karena apa? Karena kita nambang koin udah berbulan-bulan, ratusan pai diambil hanya hitungan sekejap ya, dengan santainya. Tapi tenang guys, tenang ya. Core team saya rasa nggak akan tinggal diam untuk orang-orang seperti ini ya guys ya. Pokoknya semua itu pasti ada hukum sebab akibatnya ya guys. Biarkan mereka itu seperti ketawa-ketawa sekarang ya, tapi ujung-ujungnya mereka akan menderita nanti ya. Hukum sebab tabur tuai ya guys. Ngomong, ini saya pakai kacamata keren ya. Ini kacamata cuma beli berapa guys, harganya 40 ribuan, nggak nyampe ya, di Mr. DIY ya. Artinya apa? Sesuatu yang murah meriah, tapi selama dia memberi manfaat guys ya, seperti Paynet itu kan kita nggak keluar duit ya, paling kuota ya guys ya. Ya, sesuatu yang saya bilang ini ekonomi kerakyatan guys ya, sesuatu yang tidak memberatkan rakyat ya, lebih memihak rakyat ya guys. Sekarang lebih mengarah ke situ ya teman-teman ya. Makanya itu jangan sepelein, walaupun kita nggak bayar ya, kita nggak beli koin pay, kita hanya klik-klik petir dari kuota aja, tapi semua itu kan tetap membutuhkan waktu dan energi kita guys ya. Jangan sepelein guys ya. Pokoknya hati-hati sekarang, hacker tambah gila, tambah menggila ya guys. Jadi lebih warning teman-teman, member-member dijaga ya. Jadi saya mau kupas kemarin ya. Saya mau kupas kemarin yang kejadian kemarin itu, saya kasih tahu teman-teman. Saya tadi lupa bilang. Jadi kejadiannya ketika orang ini ya, beliau ini ya, pionir ini mengirim sandi frasanya ke apa namanya, ke pihak penjahat ini ya guys. Itu tidak sekonyong-konyong langsung hilang poinnya ya. Padahal biasanya tuh kalau kita sudah kirim sandi frasa ya, itu langsung ketika kita enter itu dia langsung hilang biasanya gitu. Tapi kemarin unik guys, unik sekali. Kenapa? Karena berjam-jam itu dia sudah kirim sandi frasa, berjam-jam koinnya masih utuh. Koin masih utuh guys, tapi ujung-ujungnya tetap hilang guys. Cuman saya lagi berpikir, ini hackernya ngece apa gimana ya. Tadi saya berpikir gini, Pak, itu kan Bapak sudah kirim sandi frasanya ke penjahat itu, ke hacker. Solusinya salah satunya adalah Bapak harus segera mentransfer koinnya itu ke orang dekat Bapak, keluarga yang pionir juga ya. Masalahnya istrinya Bapak ini dia belum available balance, belum saldo, belum masuk ke wallet, jadi nggak bisa dikirim guys. Nah itu masalahnya. Belum migrasi, belum selesai.
Jadi dia nggak bisa kirim. Lagi pula kedua guys, kalau misalnya kita kirim sejumlah 130 ya, mana 132 ya hilang ya koin pay-nya itu ke orang yang kita kenal, takutnya kita nggak pernah tahu itu boleh apa nggak sama core team ya. Takutnya kita mau menyelamatkan koin kita transfer ke dia, malah dia yang kena, kan gitu. Jadi kemarin serba salah. Akhirnya ya udahlah dibiarin aja lah. Semoga nih hackernya nggak bisa bobol ya. Koinnya tetap utuh, saya bilang gitu. Tadinya saya pikir core team lapisan pertahanannya lebih kuat nih. Karena apa? Karena berjam-jam itu kok koinnya nggak diambil-ambil, masih utuh. Saya kira tadinya hacker, saya berpikir ya tadinya hacker nggak bisa nembus guys. Tapi ternyata hilang juga koinnya, 132 koin, Pak. Aduh, itu kalau dirupiahin, kalau misalnya nilai GCV, guys, berapa coba? Berapa miliar coba? Ya. Kalau satunya 5 miliar, kali 10 aja udah 50. Berarti 500 miliar, guys. Ya, kalau 100 Pi. Hampir 1 triliun, guys. Ya. Jadi, makanya saya bilang hacker itu kejam sekali, karena dia melakukan itu, ya. Tapi itu, guys, ya. Semoga nanti ke depan para penjahat ini tetap nggak bisa menggunakan koin pay-nya ya. Kan dunia ini, alam ini adil ya, hukum tabur tuai. Siapa yang berbuat jahat dia akan menuai hal yang tidak baik juga. Gitu ya guys. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, ini ada isu-isu terbaru yang saya mau share ke teman-teman ya. Mungkin ini juga bisa menambah imun ya. Menambah imun teman-teman guys, semoga ya. Karena apa? Ini berhubungan dengan nilai pay, berhubungan dengan apa perusahaan apa saja yang mau bekerja sama ke depannya ya. Jadi ini isunya ya guys ya, yang update baru-baru ini guys ya. Saya harap sih ini benar ya. Oke, yang pertama tuh saya membaca dari tweetnya Mr. Dimas ya guys. Ya guys, Mr. Dimas ini adalah leader GCV Indonesia. Ya, saya baca dulu ya guys. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi terjemahannya gini teman-teman, dari Mr. Dimas ya. Beliau adalah pionir leader GCV Indonesia guys. Dia bilang begini teman-teman, untuk pionir akan ada batas konversi Pi ke fiat maksimal 250.000 dolar atau 0,8 Pi per bulan guys. Kira-kira kalau teman-teman gajinya sebulan segini kira-kira cukup nggak? Aduh, 250.000 guys, berarti berapa ya? Berapa miliar? Atau 0,8 Pi. Ini kalau saya kalau misalnya dolarnya 16.000 guys ya, berarti 250 dikali 16. Wih, 4 miliar guys. Ya. Sebulan teman-teman dibatasi hanya bisa pakai 4 miliar, hanya bisa pakai 4 miliar guys. Kira-kira cukup nggak? Mantap ya. Nah, jadi gitu. Jadi investor atau bukan penambang, ini ada investor atau bukan penambang dapat mengubah fiat menjadi Pi tanpa batas. Ya. Jadi dia yang punya duit nih, investor, dia mengubah duit rupiah atau dolar atau apapun uang fiat ya untuk menjadi Pi itu nggak ada batas, nggak dibatasin. Nah, jika ini informasinya benar, nah si Pak Dimas ini juga masih 50-50 ini benar apa enggak isunya ya. Jadi dia bertanya juga, jika informasinya ini benar, maka Pi sangat jarang terjadi pada open mainnet. Jaringan Pi adalah raja. Bukan jarang ya, artinya ini bahasa Inggrisnya, dan Pi is really rare on open mainnet. Arti rare itu arti langka guys, ya, barang langka. Ya, kalau ini benar-benar terjadi. Ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah ini, itu guys ya dari Pak Dimas, leader GCV Indonesia. Ya kalau misalnya itu benar ya kita bersyukur sekali, karena kita juga logikanya kita nggak mungkin bisa jor-joran atau pakai seenak kita ya. Makanya saya bilang ke teman-teman, koinnya yang punya koin puluhan ribu Pi, itu pun teman-teman sebenarnya ya, kalau saya pernah bilang ke teman saya ya,
Itu arahnya apa guys? Itu arahnya untuk diwariskan guys ke anak cucu. Karena pasti dibatasin, nggak mungkin seluruh dunia itu pakai koin pai-nya sesuka dia. Pakai 1000 pai, pakai 5000 pai, pakai wah nggak mungkin ya, pasti dibatasin guys. Kalau ini saya masuk akal, teman dibatasinnya seberapa ini masih isu ya guys. Kalau misalnya ini benar ya, saya bersyukur sekali. Sebulan 4 miliar saya bisa bikin perusahaan baru setiap bulan. Saya bisa bikin video klip lagu-lagu saya setiap bulan, kan keren ya. Teman-teman bisa bikin perusahaan baru, bisa menyumbang ke panti asuhan setiap bulan, bisa bersedekah setiap bulan, menolong banyak orang setiap bulan ya. Dari 4 miliar ini 1 miliar aja buat kehidupan kita sendiri aja sudah cukup banget ya guys. Sisanya kita gunakan untuk investasi, untuk menolong orang ya, dan lain-lain yang bermanfaat. Luar biasa sekali ya guys, luar biasa sekali. Ini sesuatu yang di luar bayangan kita ya selama ini ya. Tapi jangan kaget kalau itu bisa betul-betul terjadi guys ya. Jadi kita menyiapkan hati pikiran kita dari sekarang. Oke? Terus ada lagi guys, ini Pak Dimas juga dia kirim apa lagi nih? Oh iya, di tweetnya juga Pak Dimas ini bilang ada perusahaan raksasa, guys. Itu Amazon dan Apple yang dia siap-siap untuk segera muncul ke permukaan ketika open mainnet, ya. Kalau Amazon sih sudah lama ya kita dengar ya. Apple itu sebagian. Jadi isunya adalah ini mereka Apple dan Amazon itu hanya sebagian kecil dari perusahaan raksasa di dunia yang kita dengar dia akan masuk ke ekosistemnya Pi, guys. Tapi sesungguhnya ya itu banyak sekali guys, antrian ya. Banyak sekali guys. Jadi core team itu memberi kesempatan buat kita para pionir untuk kita mandiri, kita bikin platform sendiri dari ekosistem kita ini supaya kita nih apa ya, kalau orang ya benar-benar ada effortnya lah, ada usahanya gitu. Tidak hanya menambang berharap dapat duit ya, tapi kita dari ekosistem ini ya guys ya, tetap ada, ayo vendor, ayo platform bikin, kita kuatkan ekosistem, sehingga kita punya bargaining untuk orang luar ya guys. Ketika kita punya pasar sendiri di ekosistem kita nggak malu-maluin lah. Artinya kita tidak hanya sekedar menambang, tapi kita juga punya vendor, kita juga punya platform. Sedangkan yang perusahaan-perusahaan yang sudah notabene sudah perusahaan besar raksasa, dia tinggal masuk aja guys besok ketika open mainnet gitu guys ya. Jadi luar biasa. Oke guys. Dan isu yang lainnya teman-teman, ini masih isu juga ya. Tapi ini nampaknya kemungkinan besar terjadi juga ya. Tapi ini masih sekedar isu. Bahwa tanggal 5, antara tanggal 5 sampai tanggal 12 guys, Desember, itu akan sesuatu muncul. Ya. Informasi yang mungkin menggembirakan kita saat itu ya. Tanggal 5 sampai tanggal 12 lah kurang lebih itu ya guys. Desember. Jadi kita tunggu aja apa yang terjadi. Oke? Harapannya sih kita mendapatkan informasi open mainnet ya. Atau informasi nilai. Wah, luar biasa ya. Itu harapan kita semua guys. Oke? Apalagi? Nah, isu lagi guys, saya mau nyampaikan isu lagi ya. Tapi ini isu ya. Disclaimer-nya itu ya bisa terjadi, bisa tidak. Tapi saya menyampaikan isu. Kemungkinan besar sih terjadi guys. Bahwa Indopinet Mart, ya Indopinet Mart kemarin mengusahakan umroh, memang belum terjadi guys, tapi ya sedang berproses. Sekarang rumah ya. Isunya guys, setelah ini akan ada emas guys. Emas berapa kilo guys? Wah, bayangkan ya, selama ini kita punya emas berapa gram aja udah syukur ya guys. Jadi kita punya emas berkilo-kilo itu gimana guys? Bayangin ya. Nanti juga ada kendaraan guys. Memang sih sebenarnya bukan isu ya. Sebenarnya sudah pernah saya tampilkan di video sebelumnya bahwa Indopinet Mart itu memang selain umroh,
perumahan, juga ada kendaraan, mobil, ya, motor, ya, otomotif ya guys. Jadi terkait ini teman-teman, banyak teman-teman yang bertanya soal Indopinet kemarin di komentar. Bukannya saya tidak malas untuk membalas satu-satu. Memang sih selain banyak sekali yang bertanya, tapi saya jawab aja di sini ya guys. Kalau teman-teman nanya di Surabaya gimana, di NTT gimana, bisa nggak rumahnya Indopinet buka di sana? Di mana ya teman-teman ya. Saya mau bilang teman-teman gini, saya hanya mengulang apa yang disampaikan Pak Novi, bahwa jika teman-teman berminat untuk buka properti atau perumahan di kota masing-masing, ya teman-teman, silakan cari developer. Nanti ketika teman-teman punya relasi developer atau bisa bertemu dengan developer yang sekiranya guys bisa bekerja sama dengan Indopinet Mart, teman-teman kasih gambarannya secukupnya ke mereka dan kasih tunjukkan video-videonya ke mereka bahwa sudah sedang berproses perumahan-perumahan di Serang Banten, di Bekasi, di Bogor yang bisa dibarter dengan koin Pi. Ceritakan hanya permukaan aja. Tapi ntar selebihnya nanti biar pertemukan dengan Pak Novi. Pak Novi direktur utama dari Indopinet Mart. Gitu guys. Karena yang bisa melobi hanya Pak Novi guys, ya. Jadi itu jawaban saya teman-teman. Jadi hanya begitu yang bisa saya jawab. Selebihnya teman-teman usaha sendiri atau menunggu agenda dari Indopinet Mart kapan dibuka kota-kota lain selain tadi saya sebutin. Serang, Banten, Bogor, ya Serang, Banten, Bogor, terus kemarin ada juga yang sudah mulai bertemu dengan developernya di Malang, Kota Malang. Ya mungkin kota-kota ini dulu yang akan duluan guys. Ya sabar aja, tunggu aja. Tapi kalau teman-teman mau kejar bola, jemput bola, teman-teman carilah developer di kota masing-masing yang sekiranya bisa kerjasama untuk Indopinet Mart, karena Indopinet Mart nanti yang akan membiayai, gitu ya guys. Seperti itu yang saya sampaikan. Soal nomor teleponnya yang bisa dihubungi, teman-teman cek aja di Facebooknya Pak Novi ya. Di situ sudah digamblang dijelasin nomor teleponnya Indopinet Mart, mana yang masih bisa dihubungi dan lain-lain. Ya teman-teman, perhatikan di sini ya. Jadi apa yang saya sudah tunjukkan di sini jangan ditanya lagi guys. Saya bingung juga, saya udah nulis nomor telepon saya, nomor WA. Masih ada yang japri di komentar YouTube itu, boleh minta nomor WA-nya. Aduh, saya bingung. Ini orang nonton apa enggak gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi jika menyimak video itu diperhatikan betul-betul. Paling itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan update isu yang akan terjadi ke depan. Itu ya teman-teman. Jadi jaga kesehatan masing-masing, jaga keselamatan, ya, jaga hati, pikiran supaya tetap bahagia. Teman-teman kalau merasa terganggu dengan youtuber sekarang yang mulai muncul yang menunjukkan inkonsistensi, dulu bilangnya bagus network, sekarang malah bilangnya seperti ini, ya, nggak dulu setuju dengan GCV, sekarang tidak setuju dengan milik GCV. Teman-teman tinggalkan aja, ya. Kita masa-masa ini masa-masa menjaga hati dan pikiran supaya tetap tenang. Ya fokus pada pekerjaan masing-masing aja, ya. Itu teman-teman yang saya bisa sampaikan. Yang penting teman-teman selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan, selalu bahagia dan saling menjaga satu dengan lain ya dengan member-membernya. Jangan cuek kalau ada sesuatu yang kira-kira membahayakan mereka mau diserok mau dicuri koinnya ya. Teman-teman kalau sudah tahu kasih tahu dia. Gitu ya, guys. Oke guys, dan tetap saya pesan teman-teman, jika teman-teman tertarik untuk dapat cuan di masa penantian open mainnet ini, teman-teman bisa mengerjakan victory ya. Saya bicara gini karena saya peduli dengan teman-teman, supaya teman-teman dapat cuan setiap hari. Saya sudah membuktikan dan teman-teman bisa terhibur, nggak sepanjang nungguin open network. Karena apa teman-teman? Karena di dunia itu sekarang saya pernah bilang di video sebelumnya, ya, dunia itu penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan surprise, hal yang kita pikir itu pasti tiba-tiba tidak jadi, ya guys. Bahkan teman-teman lihat video saya sebelumnya tuh, ya, saya ambil videonya di sebuah kafe dekat Tugu Jogja. Itu 2 hari kemudian setelah saya ambil video itu guys, itu atapnya hilang kena angin puyuh atau angin apa saya nggak tahu ya, hujan keras. Saya 2 hari kemudian saya lewat, atapnya udah hilang guys.
Jadi apa? Kemarin baru ngopi di sini. Hari ini semua baik-baik saja, besok tiba-tiba terjadi seperti itu, kita nggak pernah tahu. Ya, kita hanya bisa berdoa, jaga kesehatan, keselamatan, dan lakukan yang terbaik, guys. Itu teman-teman ya. Baru ngopi-ngopi sini. Cuan setiap hari, bagaimana caranya? Modal nggak nyampe 100.000 bisa dapat jutaan. Teman-teman bisa japri ke saya aja, ya. Gitu. Oke, teman-teman, itu yang saya sampaikan hari ini. Tetap semangat, tetap selalu selamat, bahagia, dan jaga kesehatan. Oke, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you for watching, like and subscribe. Bye.